kalau di sini, kalau di sini, yang di sini ya, yang ini adalah pars superior, kemudian pars descendant, pars horizontal, dan ini adalah pars ascendant, ya. Jadi totalnya ada 4. Kemudian papilla ada 2. Papilla duodeni yang ini minor ya, yang atasan ya, yang lebih superior. Papilla duodeni minor, papilla duodeni mayor ya. Jadi ini tempat muara dari ductus pancreaticus accessorius. Kalau yang ini adalah ductus pancreaticus mayor. Kemudian berikutnya ada vaskularisasi. Oke. Nah, ini ya vaskularisasi. Aduh, saya nggak pakai mic ya, suara saya kedengaran kan ya. Jadi kan dari sini ini yang ini adalah truncus soleacus. Nah, ini ya. Truncus soleacus ini punya beberapa percabangan ya. Yang ini adalah arteri hepatica communis. Kemudian arteri lienalis atau arteri splenica. Kemudian ini adalah arteri gastrica sinistra ya. Yang keduodenum adalah cabang dari arteri hepatica communis. Nanti si arteri hepatica communis ini akan mengeluarkan cabang arteri gastroduodenalis. Yang ini. Arteri gastroduodenalis ini kemudian akan mengeluarkan cabang arteri pancreaticoduodenalis superior, ramus anterior, ramus posterior. Ya, jadi ini yang ke belakang seharusnya. Jadi kalau lengkapnya arteria pancreaticoduodenalis superior anterior, arteri pancreaticoduodenalis superior posterior, gitu ya. Kalau yang superior itu cabang dari arteri hepatica communis. Tapi kalau yang inferior itu adalah cabang dari arteri mesenterica superior. Ini arteri mesenterica superior. Ya, nih yang ini. Jadi arteri mesenterica superior ini akan mengeluarkan cabang arteri arteri pancreaticoduodenalis inferior yang ini. Jadi pancreaticoduodenalis inferior ini nanti punya juga 2 ramus, anterior dan posterior. Jadi di sini lengkapnya kalau yang jalan di anterior adalah arteri pancreaticoduodenalis inferior anterior. Nanti di sini ada yang ke belakang, gitu ya, yang ke belakang. Kalau yang ke belakang arteri pancreaticoduodenalis inferior posterior. Ya, jadi itu yang melayani ke arah duodenum. Kalau untuk venanya sama vena pancreaticoduodenalis ya. Yang sebelah sini nanti muaranya menuju ke vena apa nih? Belum. Vena mesenterica ini ya, vena mesenterica superior. Nanti kalau yang vena lienalis ini juga akan ketemu sama vena mesenterica superior, muaranya di vena porta hepatis. Nih. Ya, ini vena porta hepatis. Ya, jadi yang vena mesenterica superior ini akan naik, yang dari vena splenica atau vena lienalis juga akan menuju ke sini. Kemudian nanti ketemu muaranya di vena porta hepatis. Gitu ya. Itu untuk vaskularisasi. Dah jelas? Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, ini ya. Nih, ada di dalam sini. Nah, yang mana yang jejun? Deva. Ya, ini ya dari sebelah sini jejunum ya. Kemudian yang ini adalah ileumnya, gitu ya. Dari jejunum kemudian ileum, dari ileum ke sekuk. Ya. Sekarang torsonya yang panjang ileum. Kemudian ileum ini kan nanti akan masuk ke kolon ya. Ke kolon. Jadi di sini tempat masuknya itu, lubang masuknya itu kita sebut dengan ileosekal. Di sini osteumnya. Oh ya, osteum ileosekal. Kemudian ada membentuk valva, ileo
Ya, iliosekalis ya. Jadi ini labrum superior, labrum inferiornya. Valva itu akan dipegang oleh siapa ini? Frenulum valva ilealis gitu ya. Kemudian ini appendix vermiformis. Dari cecum ke appendix vermiformis ini kan ada lubangnya nih. Osteum appendicis vermiformis gitu ya. Baru kita masuk ke kolon. Mana ininya? Tak ada ya atasnya? Ada. Yang mana? Ke kolon, ke kolon ya. Jadi kan ini adalah kolon ascendent, sigmoid, kemudian baru rectum, canalis, analis ya. Nah di intestinum crassum itu ada ciri khasnya. Yang ini nih apa namanya? Taenia coli. Yang ini Haustra. Tapi di sini nggak kelihatan omental appendicesnya ya. Haustra coli ya. Kemudian ada juga yang megang. Ini namanya apa? Mesokolon transversum ya. Kalau misalnya kita yang mana? Sini juga ada mesenterium ya. Kalau misalnya mesokolon. Kalau di sini mesokolon ascendent, yang ke kolon ascendent, kemudian yang ke kolon descendent jadi mesokolon descendent. Kalau yang ke arah appendixnya hilang sih ya. Ke arah appendix tadi mesoappendix ya. Kalau ke arah sigmoid namanya mesokolon sigmoid. Oke, ya. Kalau di intestin itu baik yang crassum atau teno, udah boleh taruh dulu nanti lagi rektum. itu sebagian besar berasal dari arteri mesenterica ya. Jadi arteri mesenterica itu tadi cabang dari siapa? Aorta pars abdominalis. Jadi kan punya 3 cabang utama tuh, truncus soleus, arteri mesenterica superior dan arteri mesenterica inferior gitu ya. Yang mesenterica superior itu dia akan memvaskularisasi di sebelah kanan gitu intinya. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah arteri mesenterica inferior. Jadi yang ini ya, arteri mesenterica superior itu punya berapa cabang? 3. Apa aja? Yang ke kolon transversum, kolika media. Yang ke kolon ascendent dextra ya, kolon arteri kolika dextra. Terus yang ke cecum dan juga ke appendix iliokolika ya. Jadi ini dia cabang-cabangnya ya, kolika media, kolika dextra dan iliokolika. Kemudian kalau yang arteri mesenterica inferior juga punya 3 cabang. Apa aja? Kolika sinistra, sigmoidae, sama rectalis superior. Kolika sinistra itu yang ke kolon descendant. Kalau yang arteri sigmoidea itu yang menuju ke Kolon sigmoid. Satu lagi sebenarnya ada yang ke bawah ya. Jadi cabangnya adalah arteri rectalis superior menuju ke rektum bagian superior. Kalau rektum bagian inferior siapa? Arteri rectalis inferior gitu ya. Jadi arteri rectalis superior itu cuma bagian superior. Kan kemarin ingat ya embriologi ya, kan beda asalnya, makanya rektalisnya yang memvaskularisasi beda. Yang superior, inferior gitu ya. Setengahnya endoderm, setengahnya ektoderm gitu ya. Habis itu pars apa sama apa? Rektum dan apa? Analis. Masa analis atas. Kalau transversa itu mah plika. Gitu ya. Jadi kan di sini ada namanya plika transversa dan plika longitudinalis. Plika transversa itu yang seperti ini. Nih. Jadi plika transversa itu ada 3. Ada boleh dinaik dikit berat ya, sorry ya.
Plica transversa itu ada 3, ada superior, ada media, ada inferior. Tapi di sini superiornya nggak kelihatan ya. Jadi cuman yang ini. Jadi kalau aslinya posisinya seperti ini. Jadi kelihatan ini media, ini inferior. Rectum itu di sini posisinya. Kok rectum? Ampula. Jadi ini adalah bagian ampulanya. Gitu ya. Kemudian di sini adalah pars analisnya. Terus ini kan tadi plica transversa. Kalau yang lurus-lurus ini apa namanya? Ini plica transversa. Kalau segini plica tadi ada 2. Di kanan. Longitudinalis. Longitudinalis. Ya. Longitudinalis. Kemudian nanti ke bawah dia akan membentuk suatu kolom-kolom namanya enggak kolom-kolomnya ini kolumna analis. Ya, jadi kolumna analis. Terus nanti kan di sini ada garis nih. Apa nama garisnya? Nih kan? Kan kolumna analis nih, terus ada garisnya kan? Apa nama garisnya? Linea. Pectinea. Gitu ya. Terus di bawahnya itu yang ini apa namanya? Daerahnya ini? Analis. Apa namanya? Doktoralis aja kesalahan. Analis gitu ya. Kemudian baru apertura analis gitu ya. Terus Levator. itu detailnya ya. Nah, tahu saya. Terus musculus. Di sini ada sphincter ani externa, ada sphincter ani interna ya. Yang ini adalah sphincter ani externa ya. Ini sebenarnya kurang pas ya. Jadi kalau sphincter ani interna tuh dia gini sampai sini straight. Ya, sampai sini. Baru nanti agak ada bagian yang tertumpuk gitu sama sphincter ani externa ya. Sphincter ani externa. Levator ani posisinya di sini. Di sini dia posisi levator ani. Nah, ini sebenarnya kurang pas sih posisinya. Jadi saya kurang tahu maksudnya nih dia mau ke levator ani apa sphincter ani internanya gitu ya. Jadi harusnya di sini ada sphincter ani interna seperti ini sampai sini. Kemudian baru eksterna. Kemudian nanti di sininya itu baru levator ani. Gitu posisinya yang benar. Ya, tapi namanya juga terus. Nggak bisa pas. Oke. Habis itu apa lagi ya? Ini pasti udah tahu. Lobus dextra hepatis. Lobus sinistra hepatis. Ini quadratus caudatus ya. Terus habis lobus itu ada visura ya. Yang ini nih seret visuranya apa? Sinistra, sagittalis sinistra. Kalau yang ini seret dextra. Kalau di sini visura transversa ya. Jadi tempatnya porta hepatis ya. Porta hepatis kan visura transversa ditempati oleh struktur. Terus berikutnya ada ligamentum ada beberapa. Yang di sini ligamentum apa? Falciformis. Lengkapin ya. Kan yang lain ada juga falciform ya. Falciformis hepatis. Kalau falciform aja baru setengah. Ligamentum falciformis hepatis. Terus di sini ligamentum teres hepatis. Ya, ligamentum teres hepatis. Di sini ligamentum tempatnya ductus venosus. Ligamentum venosum ya. Teres hepatis, kemudian ligamentum venosum. Isi hepatis apa isi dokter? Isi ligamentum venosum hepatis ya. Di sini ya. Itu. Nih di sini. Coronarium ada di sini. Nih coronarium. Jadi ligamentum. itu. Ya, kalau triangular nih bentuknya kan segitiga nih. Triangular sinistra. Kemudian triangular dextra. Itu ya triangular dextra.
Ini area nuda. Nih area nuda. Ya, jadi nanti pertanyaannya ditanya area apa ligamentum. Kalau ligamentum artinya di sini kan ligamentum coronarium gitu ya. Kalau tentunya ini area apa? Area nuda gitu ya pertanyaannya. Habis itu apa lagi ya? Impresio. Impresio ini gastrika. Kolika. Ren. Di sini duo, dari jauh saja ya. Duodenalis ya. Kemudian di sini baru omentum minusnya, gitu ya. Terus apa lagi? Selain presio, apa lagi ya? Apa yang belum ini? Oh ya, fascia, sorry, itu paling penting ya. Nih kan posisinya gini ya. Ini adalah fascias diafragma, ya, diafragmatika, fascias visceralis, ya, fascias diafragmatika, fascias visceralis. Jadi kalau di sini posisinya sudah hilang ya heparnya ya. Ini dia. Nih kan posisinya begini ya. Ini fascias diafragmatika, fascias visceralis yang sebelah bawah. Ya. Kemudian baru sekarang ke porta-portaan ya. Ini adalah vena, porta, hepatis, arteria hepatik, arteri hepatika. Kemudian kalau yang ini ductus apa? Cysticus, Ductus cysticus. Terus yang ini ini posisinya. Ductus cysticus. Yang ini itu yang dextra sinistra. ductus hepaticus, Ductus hepaticus dextra dan sinistra. Ductus hepaticus dextra dan sinistra bergabung membentuk ductus hepaticus communis, hepaticus communis. Ductus hepaticus communis gabung sama ductus cysticus jadi ductus choledocus. Oke, sip. Nah, ini ya kalau yang ini di sini dia ya. Ductus hepaticus dextra, sinistra, kemudian ductus hepaticus communis, ductus cysticus, ductus choledocus. Kalau di sini lebih jelas, kalau ini kan agak kecil ya. Habis ductus apa lagi ya? Vaskularisasi. Mana ya yang kelihatan? Mana manekin yang itu tuh ya, yang kotak itu? Ya anggap dah ini ya, tapi ini kecil sekali ya. Jadi ini kan arteri hepatika sinistra, arteri hepatika dextra. Sebenarnya ini kan arteri hepatika propria. Jadi sebenarnya arteri yang menuju ke ductus cysticus itu adalah cabang dari arteri hepatika dextra, bukan dari cabang dari arteri hepatika propria. Jadi harusnya keluarnya di sini, begitu ya. Tapi ini kurang pas ya. Tapi di sini dimanekin ini adalah arteri hepatika dextra, arteri hepatika sinistra, arteri sistika, kemudian arteri hepatika propria. Ya. Jadi kalau di sini arteri hepatika propria itu datangnya dari sini, arteri hepatika communis, kemudian nanti akan berlanjut menjadi arteri hepatika propria. Baru tadi yang jadi dua cabang itu, arteri hepatika dextra sinistra. Yang dextra keluarlah cabang si arteri sistika. Gitu ya. Terbayang? Artinya kebayang itu dia Sistika. Yang sistika, ya cabang dari arteri hepatika dextra. Tuh. Ya, jadi nanti kalau misalnya ditunjuk yang ini adalah arteri hepatika communis, tapi kalau udah di sini ini sudah masuk ke arteri hepatika propria. Itu hepatika communis. Ini berarti di gambarannya ini ya. Nih, Oh, di belakangnya berarti. ini gastroduodenalis. Itu gastroduodenal. Oh, di belakangnya lagi ya. Oh, nggak kelihatan. Nggak kelihatan di gambar, di sini baru kelihatan. Mesenterica. Apa tuh? Oh nih, ini kan gastroduodenale. Gastroduodenale itu nanti akan keluar cabang pancreatico duodenali superior, jadi anterior dan posterior. Gitu ya. Kalau yang ini dari mesenterica inferior, mesenterica superior keluar pancreatico duodenalis inferior.
ya. Nanti keluar cabang juga ke sini yang anterior, ke belakang yang posterior. Ini mesenterica superior, vena mesenterica superior, vena porta, vena lienalis. Mana portal? Ini vena porta. Di belakang Vena kawat. porta, vena lienalis. Ini arteri lienalisnya. Iya. Ya, ini arteri lienalis. Nah, ini sebenarnya keluar dia cabang ke sini. Arteri pancreatica magna. Kemudian di sini ada yang ke belakang juga. Arteri pancreatica dorsalis. Gitu. Dan juga memvaskularisasi pankreas. Ini dia posisinya. Ini kan kiri, kanan. Duodenum pankreas. Original ya? Sip. Ada yang kelewat ya? Apa lagi yang belum ya kalau di hepar? Udah ya? Duktusnya udah ya? Duktusnya kan sudah ya? Oke, sekarang kita lanjut vesica velea ya. Ya, vesica velea ini ya. Jadi ada beberapa bagian. Ini adalah bagian fundus, bagian corpus, kemudian kolum, berlanjut menjadi ductus cysticus ya. Jadi kalau di torso ini adalah ductus cysticus, ductus hepaticus dextra, ductus hepaticus sinistra. Ductus hepaticus dextra, ductus hepaticus sinistra. Kemudian ductus hepaticus communis ya. Di sini ductus choledocus nomor berapa nih ya? 31. 31 ini sudah ductus choledocus ya, gabungan dari ductus cysticus. Ini valva ya, spiral valva yang tadi itu ya, spiral valva yang ada di ductus cysticus. Habis itu arteri cystica. Ini lebih jelas nih kalau ada torso ini. Ini arteri cystica. Mana? Gini. Ini kan dia menuju ke situ, menuju ke oh nih. Nah, ini sama yang tadi ya. Kecil. Jelas. Ini arteri hepatica sinistra, arteri hepatica dextra, arteri hepatica propria, kemudian arteri cystica. Ini seharusnya keluarnya dari sini ya. Dari Hijau. arteri hepatica dextra keluar ke sini. Kemudian ini arteri hepatica communis. Sini ya. Ya, arteri hepatica communis yang tadi kelanjutannya itu. Yang ini. Komunis dulu baru propria. Iya, kan dari truncus soleacus, arteri hepatica communis dulu, baru arteri hepatica propria, baru arteri hepaticus dextra sinistra. Tapi kalau dari sini kan kebalik jadinya, karena dia dari heparnya. Ya, pokoknya yang cabang langsung dari truncus soleacus itu adalah arteri hepatica communis. Ya, jadi nanti kalau ini yang ditunjuk adalah jatuh tolong. Yang ini truncus soleacusnya. Gitu ya, truncus soleacus, ini gastrica sinistra. Kemudian ini yang hepatica communis. Gitu. Kalau gastrica sinistra kan dia nanti ke gaster. Nah, ini komunis, Ke atas lagi ini kan. Ya, ke atas ini yang propria. Lanjutan komunis itu propria. Oke, sudah terserap. Biasanya arteri-arteri ini akan keluar ya. As always. Gampang kan besar arterinya. Namanya aja yang susah. Gitu ya. Apa lagi ya? Pankreas. Ini ya pankreas, nah mumpung ya. Pankreas ini posisinya di sini ya. Jadi ini adalah bagian caputnya. Ingat, bagian yang nempel sama si duodenum itu adalah bagian caput. Kemudian kalau bagian yang menuju tonjolan gitu, bukan tonjolan ya. Lebaran. Perpanjangan gitu ya. Menuju ke arteri mesenterica anterior itu adalah processus uncinatusnya. Nih, di bawahnya si vena porta itu processus uncinatus ya. Kolum ini sejajar dengan si arteri mesenterica superior segini ya. Jadi patokannya segini. Dari sini sampai ke sini adalah si corpus. Kemudian ini adalah bagian Udah. Terus papila kan sudah ya, papila duodeni mayor, papila duodeni minor. Nah, kemudian duktusnya, mayor minor. Kemudian ductus pancreaticus mayor. Kemudian dia ke sini bergabung sama ductus choledocus, membentuk ampula hepatopancreatica atau ampula vatri atau ampula alvater. Itu ya, baru bermuara ke sini.
Kalau ditanya apa nama sphincternya, jadinya sphincter Sebentar hepatika. body. Body. Ya, sphincter body. Oh, DDI. Oh, di Ya. Jadi nanti dilihat pertanyaannya ya. Apakah yang ditanya sphincter atau struktur gitu. Kalau dia struktur dia ampula gitu ya. Ampula hepatopankreatika, yaitu gabungan dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus mayor. Apa lagi ya? ductus Kan aksesorius. belum, pankreas dulu. Ductus aksesoriusnya. Ductus aksesorius ya dokter. Lobulus pancreaticus. Oh, kita nggak sebutnya lobulus ya, bisa sih lobulus tapi kita sebutnya jaringan, bisa aja. Kalau dari histo mungkin lobulus ya disebutnya. Kalau dari anatomi kita nggak pernah nyebut itu lobulus gitu. Apa lagi ya? Pankreasnya segitu aja ya? Oh sudah kan? Ya, ini ya arteri lienalis atau splenica dan vena lienalis. Ya, vena lienalis. Nanti ini muaranya ke vena porta. Gitu ya. Habis itu spleen. Ini ya spleen. Spleen juga punya dua fasies. Fasies diafragmatica dan fasies visceralis. Fasies visceralis ada hilumnya, gitu ya. Jadi nanti arteri splenica, kemudian begitu di depan hilum akan cabang banyak, baru masuk ke hilum. Begitu juga venanya. Jadi vena keluar dari spleen, kemudian bergabung menjadi satu, jadi vena splenica atau vena lienalis. Baru nanti bermuara menuju ke vena porta hepatis bersama dengan vena mesenterica superior. Terus ada impresionya juga. Yang di sini impresio apa? Absenin nak tolong deh. Minta tolong absen. Gastrika, karena di sini kan ada gaster. Gastrika. Kalau yang di sini renalis. Oh, ini udah nempel sama ren ya. Renalis. Nah, yang di sini baru yang nempelnya si kaudanya ini baru impresio pankreatika. Yang di sini kolika ya, karena di sini posisi dari flexura coli sinistra. Gitu, ya. Habis itu margo superior, margo inferior, extremitas anterior, incisura lienalis. Ada kayak produs nggak dokter? Cekungan. Incisura itu kan cekungan. Ada makanya Polus Terus mau pulpennya mau ekstremitas biasanya pakai ekstremitas anterior, ekstremitas posterior. Terus apa lagi ya? ada yang apa lagi? Monika, sana. Monika. Apanya? Ini. Absen Oh, langsung. di sini posisi gaster. Oh, di anteriornya. Gus. Ya, sini gastrika. Gus. Ini ada di sini posisinya gaster. Ini renalis. Ini kolika. Sakit mulut. Ya, ini hilumnya. Habis itu apa lagi? Hah? Dilihat visi sama tadi arteri lienalis. Oh, arterinya ya. Arterinya sama arteri splenica sama. sama. Boleh sebut arteri splenica, boleh disebut arteri lienalis boleh. Gitu ya. Udah ya? Udah? Habis juga akhirnya. Ada yang mau ditanya dulu?